warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara yang diantaranya 1 pembukaan, 2 sholawat, 3 tilawah suci Al-Quran, 3 tawasul, 4 tilawah suci Al-Quran, 5 kata sambutan dari ketua, 6 acara inti kita pada hari ini yaitu ngaji, 7 penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Iwan sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntung kita mengaji, baik huruf kita ketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib mengaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari, sebab kita akan mati. Kita harus selalu cinta pada guru pendeta kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Diutusnya Nabi kita, terangi seluruh dunia, terangnya terlebih nyata dari lampu dan pelita. Wajib syukur pada Tuhannya, kita semua hambanya. Pada Nabi harus cinta, syafaat harapan kita. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat,
pada Nabi kita Muhammad, perbanyak baca salawat pada Allah dan Rasul, ikuti jalan yang betul, doa kita akan dikabul kalau amal kita betul. Maka kita harus kumpul, ikuti ajaran Rasul, semua amal dikabul, di mahsyar kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibawakan oleh Bu Suharwati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar Nakir Raqib Atib Malik Ridwan alaihi salam wa ila hadrati wa bi barakati wa karomati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasuru siramu ajid bi barakati fi ulumihi wa karomaihim li ustadina Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Syekhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoni'ah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh B.A. bin Bulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Muqtadur LC bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Ghazali bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Bulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqon bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih,
Syekhna Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Bulan, Syekhna Al-Mukarram Kiai Haji Abu Rahman bin Bapak Antu, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adriana Saufa bin Atat, bibarokati ulumihim wa koromati sufibul wilayah dan kafitan baimilitan Yunus usulihim wa burihim khususon ila ruhi khususon ila ruhi wa jasadihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat
والحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا
ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunu jibaru kal-'ainil manfush fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fil sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bu Nur Safar Yani dan Nur Safar Rahmayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu Akbar. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Alladzina hum an sholatihim sahun. Allah. Alladzina hum yura'un. Allah. Wa yamna'unal ma'un. Allah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Bu Yunita, Ajan Sawah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tandai rasa syukur kita dengan membaca hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga setiap kita yang hadir pada hari ini senantiasa diberikan rasa syukur di hati kita dalam setiap apapun momen yang Allah hadirkan untuk kita. Dan salat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Agung itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita tunggu-tunggu syafaatnya dia bergerak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gurunda kita meskipun dibarengi dengan guyurnya air hujan, beliau tetap hadir. Semoga setiap langkah kaki beliau menjadi wasilah pengukur dosa di masa lampau. Amin. Setiap putaran roda beliau senantiasa, begitu pun Allah senantiasa terus mengalirkan keberkahan, kebaikan demi kebaikan untuk kehidupan keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini harusnya ngaji di tempat W Udin ya. Saya sudah mengunjung tadi ke sana bawa mic. Karena belum punya HP pribadi, nggak bisa mantau grup. Jadi saya lewat ke sana, ternyata sepi. Dan akhirnya saya balik lagi. Alhamdulillah, meskipun tuan rumah tidak jadi narik kajian pada hari ini, kita tetap hadir, tetap ramai. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada hari ini, diberikan kemudahan untuk menangkap apa yang akan guru kita sampaikan pada hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan tempatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita berjumpa kembali dengan tempat yang sama, waktu yang berbeda dengan saya yang sama. Lanjut ngaji. Ngaji dulu, seperti biasa. Ayo yang ikro dulu, seperti biasa. Hari ini membaca kan? Jadi membaca ke bahas tadi dari ini. Baca. Ah ini mic-nya. Ini mic-nya nih. Jadi apa? Surat Al-Anfal kalau nggak salah. Surat Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal halaman 184 juz ke-10.
Ayat berapa? Ayat berapa? Dalika bi annahum lam yaku mughayyiran nikmatan. Ayat 53. Kan Pak Ustadz nggak bisa koreksi. Ini kan? Udah ketemu? Zalika Pak Ustadz. Sok, silahkan dibaca. Pakai mic. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Inna syarrad dawabi indillahi alladzina kafaru fahum la yu'minun alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun fa imma taqafannahum fil harbi fasyarrid bihim min khalfahum Man khalaq min khalfahum la'allahum yadhakkarun wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa inna Allaha la yuhibbul khainin wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu ayyadahu fa inna
hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa anittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minalladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ma kana lali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima aghadtum azabun azim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pemiknya Ganir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu liman fi aidikum minnal asra Lamillahu fi qulubikum khairan
khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum Nah, wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu ma fa'amkana minkum wallahu alimun hakim. Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillahi walladina awaw wa nasuru ulaikan ba'duhum aulia ba'd. ubat Lanjut. Waladina amanu walam yuhaziru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhaziru wa inis tansurukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum Mitsaq. Jod. Wallahu bima ta'maluna basyir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u Terus. illa tab'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina
wa nasoru ulaika humul mu'minuna haqqo haqqo. Lanjut. lahum maghfiratu wa rizqun karim walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah inna allaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul adzim. Gabuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tulisan bismillahnya enggak? Astagfirullahaladzim, iya. Jadi surat Taubat ini tidak ada bismillah, jadi langsung aja. Iya lah, kan enggak ada bismillahnya kan? Saya enggak perhatikan. Coba perhatikan. Ya. Banyak orang yang belum mengetahui, memang bukan masalah haram dah. Di surat Taubat ini enggak ada bismillahnya. Kalau surat-surat lain kan di atasnya ada, coba perhatikan. Kalau di surat-surat lain ada kan bismillahnya kan? Kalau surat Taubat maka enggak. Langsung aja. Yo, enggak usah pakai bismillah. Yo, langsung ya langsung. Apa? Belajar. Yo, lanjut. Bara'atum minallahi Bara'atum minallahi Ya minallahi. Mantap. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina adattum Apa? Ilal ladina apa? Ada dengan ta abattum. abad Berarti gimana? Di surat Al-Kafirun pun abattum kan? iya Dal dengan ta. Ini gimana? Ada tasdidnya enggak di surat Al-Kafirun tanya, coba lihat. Di surat Al-Kafirun tuh tanya ada musadahnya enggak? Coba. Nah, ya. Di surat Al-Kafirun. Tuh kan sama kan tulisannya ada di atas tanya ada musadah kan? iya Ini sama ada dengan ini. Sama kan? sama Berarti hatum abattum kayak gitu. iya Sok. ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasyihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallahu annallaha mukhzil kafirin.
wa adamun binallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal haq. Nggak nyampe. Ilan nasi sok. Ilan nasi. Mana tadi? Wa ilan nasi. Mereka. Ilan nasi. Ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Nggak nyampe. Lanjut. Wa rasuluhu Fa'ing tubtum wa rasuluhu wa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawal wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Innal ladzina amattum minal musyrikin summa lam yang fusurum syai'an walam yudhahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Wa idzan salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wakhuduhum wahsuruhum waq'udu lakum kulla marsad fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Innallaha ghafurur rahim. Wa in ahadum wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Kalamallahi summa abligtu mana dzalika bi annahum qaumul ya'lamun
Sadaqallahul azim. Sok. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahadun indallahi wa inda rasulihi illa alladhina Ahadtum. ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Ishtaro bi salah. Istarau Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa inna kasu pendek wa inna kasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqul an takhshawhu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, dimanapun berada yang melihat video ini, saya minta bantuan doanya khususnya untuk para mualaf pedalaman Kalimantan Barat yang dibina oleh saya. Mudah-mudahan mereka diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Amin. Dan juga mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab saya membina di sini yang baru tersusun, yang baru teratur baru 4 tahun. Banyak para mualaf yang di pedalaman Kalimantan Barat, yang mana di pedalaman Kalimantan Barat banyak para mualaf memerlukan bantuan doanya khususnya, umumnya bantuan yang lainnya. Mudah-mudahan mereka ini di pedalaman Kalimantan Barat dikuatkan keimanannya dan juga mudah-mudahan
mereka ini menjadi wanita-wanita yang solehah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Sampurasun. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini menerangkan tentang masalah apa? Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ulaika humul mu'minuna aqallahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maknanya wallahu alam bil muradihi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Sedang mereka itu bertawakal kepada Allah. Dan mereka mendirikan sholat. Serta mendapatkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Itulah orang yang sebenar-benar beriman. Dan bagi mereka akan kami angkat derajat mereka. Kami ampuni dosa-dosa mereka. Dan kami berikan kepadanya rezeki yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Kalau melihat ayat ini, tanda-tanda orang yang beriman, ya ada 5. Yang pertama, bila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Nama-nama Allah di dalam Al-Quran banyak. Yang paling biasa kita ketahui ada 99. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam dan seterusnya. Itu nama-nama Allah. Kita orang beriman, kita orang berislam. Apakah disebut nama Allah gemetar belum hatinya? Berarti ada tanda tanya. Ya, itu yang ke-1. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan pula, bertambah keimanannya. Ayat-ayat Allah banyak, tanda-tanda Allah banyak. Ayat-ayat Allah ada berbentuk Al-Quran. Ayat-ayat Allah ada berbentuk benda makhluk hidup. Ayat-ayat Allah banyak ada yang bisa dilihat secara dohir dan juga ada yang tidak bisa dilihat secara dohir. Semuanya alam dunia ini menandakan ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dijadikan pegangan hidup. Jadi Al-Qurannya dijadikan pegangan hidup. Jikalau kita orang beriman, maka Al-Quran itu dijadikan pegangan hidup. Dikarenakan apa? Dikarenakan Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Maka kita harus sering belajar tentang masalah Al-Quran. Jangan bangga dengan saya ini udah Islam.
Jangan bangga dengan udah hatam, jangan bangga dengan saya ini udah tahu Al-Quran. Yang menjadi susah adalah melaksanakan. Ya, jadi maka saya sengaja kepada ibu-ibu mualaf khususnya, umumnya untuk saudara-saudara kita seakidah dan sekeimanan, hayu jangan bosan-bosan belajar Al-Quran. Al-Quran ini kitab orang Islam. Kalau bukan kita yang mencintai kepada Al-Quran, tidak mungkin orang lain. Maka jangan bosan-bosan kita terus-menerus selagi usia masih ada, selagi ruh masih dititipkan oleh Allah kepada kita, mari kita belajar Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, Al-Quran itu dijadikan pegangan hidup serta selalu dibacanya. Kadang-kadang kita khususnya orang-orang yang iman, orang-orang yang mu'alaf, apakah keturunan asli, kadang-kadang bangga dengan mempunyai Al-Quran. Contoh, saya ini dah Islam, udah sangai tahun, udah lama masuk tamak kalaut koa, kan? Nuan Al-Quran, nuan kitab nang orang Islam koa. Ahe isinya, nanuan isinya kuantah ahe, nang aku tele tulisan Arab, ya. Banyak orang yang mengatakan tidak tahu dengan Al-Quran, hanya mengatakan Al-Quran adalah tulisan Arab. Banyak ditanya ada berapa surat Al-Quran, entah. Ditanya lagi Al-Quran ada berapa juz, tidak tahu. Al-Quran tidak bakalan kenal kepada kita kalau kita tidak mengenal Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang rajin membacanya, kepada orang yang mengusahakan pengen tahu cara baca Al-Quran. Makanya sungguh ibu-ibu mu'alaf ini yang udah tua, ada yang udah 45 tahun, masih juga mereka belajar Al-Quran. Dikarenakan saya mengajak, hayu jangan sampai mereka ini memeluk agama Islam tetapi tidak tahu membaca Al-Quran. Itu tujuannya. Yang ketiga, tanda-tanda orang beriman kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah. Di samping itu mereka bekerja keras serta rajin berdoa. Bertawakal, pasrah diri kepada Allah. Pasrah diri ini gimana? Secara umum, memasrahkan diri kita kepada Allah. Allah yang mengatur. Manusia hanya berusaha. Al-insanu bitabdir, wallahu bitakbir. Manusia hanya punya rencana. Masalah yang menakdirkan, yang mengabukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang pada umumnya kita pengen mengatur Allah. Ya. Padahal salah. Kita harus mau diatur oleh Allah, bukan kita pengen mengatur kepada Allah. Contoh, kita udah rajin berdoa, udah rajin sholat, sampailah kening juga hitam. Mana sampai sekarang saya belum dikabulkan doanya. Salah, Allah yang maha tahu. Kita hanya laksanakanlah segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Jadi hati-hati, kita jangan mengatur kepada Allah. Kita harus mau diatur oleh Allah kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat. Dan juga harus bekerja keras, rajin berdoa. Bekerja keras ini gimana? Satu hari belum pandai membaca Al-Quran, satu hari belumlah pandai membaca Bismillah, sebulan belum pandai, setahun belum pandai, maka usahalah kita. Insya Allah kalau kita sering usaha, Allah memberikan nanti hidayah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Ya. Yang nomor keempat, mereka mendirikan sholat. Tanda-tanda orang yang beriman. Mereka yang nomor keempat, mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat maknanya ada dua. Yang pertama, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya itu gimana? Yaitu memakai syarat dan rukun. Setiap ibadah ada syarat dan rukun. Nikah ada syarat dan rukunnya? Ada. Ya.
Terus lagi apa? Kita mau wudhu ada syarat dengan rukun. Sholat ada syarat dengan rukun. Kita mau bertemu ada syarat dengan rukun. Nah, kita mau berhubungan ada syarat dengan rukun. Jadi setiap ibadah ada syaratnya dan rukunnya. Jadi kita mendirikan sholat jangan asal-asalan mendirikan sholat. Banyak orang yang rajin melaksanakan sholat, tetapi belum bisa merasakan nikmatnya sholat itu gimana? Sama dengan saya pribadi. Belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Mana buktinya? Nah, makanya sampai sekarang saya pribadi masih sampai sekarang terus melaksanakan sholat. Banyak orang-orang yang mengatakan, untuk apa sholat, masih juga miskin, masih juga susah, ya. Jadi salah. Jadi sholat tidak ada sangkut paut dengan masalah mudahnya rezeki dengan susahnya masalah rezeki. Sholat hanya kewajiban kita sebagai makhluk menyembah kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat jangan sampai kalau lagi malas tinggalkan. Sebab perbedaan antara orang yang beriman apakah tidaknya itu di dalam sholat. Ya. Mendirikan sholat maknanya ada dua tadi. Pertama melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling susah. Mengamalkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, simbol. Allahu Akbar. Ingat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Simbol kita harus sering meminta ampun Allah. Nih. Terus yang kedua, secara simbol menutupi pusar. Kenapa pusar harus ditutupi? Memakai yang paling dalam tangan kiri, lalulah tangan kanan. Jadi ini simbol juga. Maka udah itu baca doa iftitah dan yang lain sebagainya, maka dilanjutkan lagi Allahu Akbar ruku. Kenapa harus ruku? Kalau orang berdiri, kalau orang sholatnya berdiri, pasti rukunya nungging gini. Harus ingat, manusia jangan sombong, manusia jangan angkuh, manusia jangan mentang-mentang saya segala-galanya. Salah, dikarenakan apa? Manusia biarpun punya pangkat, punya jabatan, orang yang hebat, orang yang terhormat, orang yang disegani, kalau sudah masuk ke dalam tanah, tetap diinjak juga. Jangan mentang-mentang kita ini orang hebat, tidak ada yang berani dengan saya, tidak ada yang berani melawan kepada saya, tidak ada yang paling hebat dengan saya. Jangan. Sebab masalah yang paling hebat melebihi semua makhluknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sombong? Itu mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ruku, ingat kita bakal balik ke dalam tanah. Sami Allahu liman hamidah, lalu sujud. Jadi mencium di atas tanah. Kok kenapa? Ya biarpun di karpet, ada aja posisi di atas tanah. Kenapa harus dicium itu tanah? Sebab manusia awal mulanya bapak kita Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam awal mula diciptakan dari mana? Dari tanah. Makanya kita harus mencium tanah. Kalau orang merasakan dirinya hebat, tidak mau mencium tanah, dalam arti kata tidak mau melaksanakan sholat, maka orang seperti itu orang yang menantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya tentang masalah menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa lagi harus ada simbol kalau kita tasahud, baik tasahud awal ataupun tasahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah, menunjukkan Allah hanya satu, tidak bisa digantikan. Coba kalau kita sholat seumpamanya ininya tidak ada, lalu diganti pakai kiris, ada?
Hah? Sanda? Tidak. Jadi kalaulah ininya tidak ada ini, misalkan tidak bisa digantikan pakai ini, dalam arti kata Allah tidak bisa digantikan. Meyakini adanya Allah sebab ada ciptaannya, ada buatannya. Nomor kelima, mereka menampakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Bahasa rezeki umum, bukan cuma materi. Kita diberikan, dititipkan rezeki oleh Allah, kesehatan. Gunakanlah kesehatan ini kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita diberikan rezeki, dititipkan rezeki oleh Allah, mata bisa melihat. Lihatkanlah mata kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Tangan kita bisa bergerak, gunakanlah tangan ini kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Mulut bisa berbicara, bisa bergerak, gunakanlah mulut ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana. Kadang-kadang kita masih sehat, tangan bisa bergerak ke sana ke sini, mata bisa melihat, memandang luas dan jauh, mulut bisa berbicara, hidung bisa mencium. Kadang-kadang pas begitu kita sakit, tangan tidak bisa bergerak, mulut untuk bergerak sakit, baru sadar, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas waktu sehat kemana? Sebelumlah kita terlambat dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan umur yang sisa ini, mari manfaatkan tenaga yang sisa ini, mari manfaatkan kualitas penglihatan kita yang sisa ini, mari manfaatkan telinga yang bisa mendengar. Kekurangan telinga pasti kekurangan mendengar telinga itu pasti berkurang. Semakin tua semakin mengurang pendengarannya. Maka kekurangan yang ada di badan kita gunakanlah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas waktu sakit baru astagfirullahaladzim. Sakit apa aku nih? Kenapa Allah kayak gini dengan aku? Salah. Saya. Jadi Allah memberikan sakit kepada kita, Allah memberikan ujian kepada kita, kita harus lebih sadar bahwa alam dunia tempat ujian dan cobaan. Tidak ada manusia yang tanpa diuji oleh Allah. Orang yang hebat bukan orang yang tidak diuji. Orang yang hebat bukan orang yang tidak punya masalah. Orang yang hebat bukan orang yang pandai berbicara. Orang yang hebat bukan orang yang punya jabatan. Orang yang hebat bukan orang yang punya ilmu. Orang yang hebat adalah orang yang sadar diri kepada kekurangannya dan kesalahannya. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Kadang-kadang kita sendiri mengoreksi keaiban orang lain, kekurangan orang lain. Maka pepatah mengatakan, kita semuanya bisa menilai orang lain bahwa si anu salah. Coba kalau gini, kita sendiri lupa dengan kesalahan kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan memandang. Kayak kita punya mata, tidak menyadari banyak tai mata yang di mata kita, malah melihat tai mata yang ada di mata kawan. Jadi stop, jangan sering membuka aib orang lain. Koreksi aib kita sendiri. Orang lain menurut kita salah, belum tentu menurut Allah salah. Orang lain menurut kita benar, belum tentu menurut Allah benar. Hanya Allah yang maha tahu. Mari kita sama-sama koreksi diri kita. Apakah kita udah benar? Apakah kita udah menjadi wanita yang solehah? Apakah kita udah menjadi orang yang soleh? Wallahu alam bishawab. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Selagi ruh belum pisah dengan badan. Ya. Menampakkan sebagian rezeki tadi berbentuk kesempurnaan anggota badan, itu juga rezeki. Menampakkan sebagian rezeki berbentuk materi, rajinlah bersedekah, rajinlah berinfak, rajinlah membantu fakir miskin, anak yatim dan yang lain sebagainya. Kenapa?
Sebab kalaulah harta benda yang kita miliki, yang kita usahakan, sampai rela meninggalkan kewajiban kita demi mencari dunia, belum tentu harta benda yang dicari oleh kita belum tentu menolong kepada kita, tinggal tergantung menggunakannya kemana. Kadang-kadang kita semuanya demi mencari sesuap nasi, demi mencari harta benda yang lain, rela meninggalkan sholat, belum tentu harta menolong kepada kita. Kalau sholat udah jelas bisa menolong kepada kita. Tetapi kalau harta, kalau kita ninggal, siapa yang untung? Ahli waris. Tetapi kalau kita punya sholat, kalau kita istiqomah belajar membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran memberikan syafaat kepada kita kok. Makanya kewajiban kita jangan sampai dikalahkan dengan hal-hal yang sepele. Bukan berarti agama melarang mencari dunia, tetapi harus ada keseimbangan antara mencari dunia dengan ibadah kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan hidup di dunia ini perlu makan, perlu minum juga. Ya. Kita balik semuanya kepada Allah. Apa yang dibawa? Amal. Amal baik dengan amal buruk. Terus kita diberikan rezeki berbentuk apa tadi? Berbentuk badan diberikan kesempurnaan, terus lagi harta berlebih, maka usahakanlah kita kesempurnaan dengan rezeki tadi yang lebih, gunakanlah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan sampai disia-siakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau disia-siakan kecewanya nanti. Tidak ada istilah kecewa yang datang duluan. Nah, pasti Dudi terakhir. Sekarang enak saja, badan sehat, ya. Segala kebutuhan tercukupi, kaki melangkah masih juga bisa jauh. Santai aja, besok pun ada lagi waktu ngaji. Kalau pop pas begitu ngomong gitu, meninggal mau gimana? Nggak perlu sholat, dikarenakan besok ada lagi. Nggak perlu sodako, dikarenakan besok dapat lagi. Nggak perlu membantu fakir miskin, dikarenakan besok dapat lagi. Kalau udah ngomong gitu lalu pop meninggal, mau cemana? Dikarenakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah, tidak bisa dipundurkan sedikit pun dan juga tidak bisa dimajukan sedikit pun. Maka sebelumlah kita udah sampai pada waktunya berpisah ruh dengan badan, mari semaksimal mungkin, sekuat tenaga, gunakanlah kesempatan ini untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya sedikit demi sedikit. Jangan sampai nanti mau gimana? Nah, jadi kesimpulan tausiah pada sore hari ini adalah tanda-tanda orang beriman ada 6. Yang pertama, bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Yang kedua, bila dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Al-Quran dijadikan pegangan hidup serta selalu dibacanya. Yang ketiga, mereka bertawakal kepada Allah. Di samping itu mereka bekerja keras. Yang keempat, mereka mendirikan salat. Yang kelima, mereka menapakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebelum ditutup, silahkan Anda nanyakan seputar yang tadi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau tanya soal pribadi. Saya kan jual gorengan, kadang-kadang bangunnya kesiangan. Sama dong dengan saya. Kalau udah kesiangan tuh bingung mau milih yang mana, sholat dulu kah, kejar gorengan dulu. Udah. Jadi biarpun kesiangan ya tetap harus sholat. Ya, jadi gini, biarpun
waktunya sudah habis, tetap laksanakan sholat. Takutnya merembet nanti. Maksudnya merembet gimana? Udah habis waktu, tinggalkan. Yang tadinya cuma subuh, nantinya merembet duhur, asar, maghrib, habis semuanya. Itu takutnya. Biarpun kesiangan, jangan ditinggalkan. Ya. Jadi kalau ditinggalkan yang bahayanya itu tadi, habis jadinya yang 4-nya. Ya. Biasa itu tuh, saya pribadi pun biasa kalau udah capek memang sadar gitu kan. Wah, udah subuh nanti masih malam, setan datang lagi. Lalu bangun jam 6 saatnya, sholat dulu. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada lagi, ya kan? Ada lagi enggak? Enggak ada lagi. Ya. Jadi kalau tidak ada, baik untuk mengakhiri acara pertemuan pada sore hari ini. Hanya itu saya bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kekurangan dan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adil katalino bahasa bacurabin kasaruga, bahasa ingat kadubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pengajian kita pada hari ini telah pun selesai. Saya Nurliawati selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Insyaallah. Pantun dokterat ya? Ya langsung. Udah lama enggak pantun. Boleh. Pergi ke masjid pakai kopiah. Aduh, pakai kopiah. Kopiah dipakai berwarna abu-abu. Aduh. Semoga acara menjadi berkah. Amin. Untuk lentera di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Bu Suharwati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin. Wa sallim wa radallahu asyhadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tadaqil akhir wa miftahil babil yasyan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wali atuhar wa ashabil ahyar adadani amilai wa ifdoli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ukhliqa wal qatimi umasabaqo nasiril haqqi bil haqqi wa hadi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqo qadri wa miqdari azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.